Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, saudara Zikra kelas 8? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan mudah-mudahan semuanya juga dapat menjalankan tugas kegiatan belajar mengajar online ini dengan baik dalam 2 pekan ke depan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi drama. Adapun buku yang kita pakai sebagai referensi utama itu buku yang biasa kita pakai di kelas seperti ini. Jadi kalau sudah ada bukunya, kalian silakan bisa buka halaman 200. Baik, kita akan mencoba membahas tentang materi teks drama. Drama ini adalah salah satu dari 3 karya sastra. Di karya sastra itu terbagi 3 bagian, yaitu prosa, puisi, dan drama. Pada prosa ada cerpen, contohnya novel dan roman. Puisi ini ada puisi lama seperti pantun dan puisi baru. Adapun drama, mari kita akan bahas sama-sama. Apa yang dimaksud dengan drama? Drama itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dram, yang berarti gerak. Dalam bahasa Inggris disebut action atau life presented in action, yang berarti kehidupan yang diekspresikan dengan gerak. Istilah drama sering disamakan dengan sandiwara. Nah, sandiwara itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi dan warati. Sandi artinya tersembunyi dan warati artinya ajaran. Jadi sandiwara adalah ajaran yang tersirat dalam tingkah laku dan percakapan. Kemudian secara pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan apa drama itu? Nah, drama adalah cerita atau kisah kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau acting atau dialog yang dipentaskan. Jadi drama itu harus dipentaskan. Selama drama itu belum dipentaskan, maka dia masih bentuknya teks. Teks itu adalah bacaan. Jadi drama adalah suatu jenis sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dengan tujuan untuk dipentaskan sebagai suatu seni pertunjukan. Itu drama. Ini drama sekali lagi adalah sastra yang harus dipentaskan, dan ciri khas dari drama itu adalah dialog. Nah, sebagai sebuah karya, drama adalah karya yang memiliki 2 dimensi. Pertama, dimensi sebagai teks sastra. Jadi tadi sudah disinggung di awal bahwa drama ini adalah termasuk karya sastra selain prosa dan puisi. Kemudian dimensi yang kedua sebagai seni pertunjukan. Jadi teks drama ini setelah dipantaskan atau di atas panggung, maka dia termasuk jadi seni yang dipertunjukkan. Kemudian kita masuk ke unsur-unsur drama. Seperti halnya karya sastra lainnya, drama juga mempunyai unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ada unsur tema. Tema ini seperti biasa adalah ide atau gagasan yang menjadi adanya sebuah cerita itu dikembangkan. Yang kedua ada alur. Alur ini adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama ini mencakup bagian-bagian pengenalan cerita, ada konflik awal, kemudian ada perkembangan konflik dan penyelesaian. Tokoh ini ada yang berperan sebagai tokoh utama, ada yang berperan sebagai tokoh pembantu, atau ada juga yang berperan sebagai tokoh yang baik, ada yang berperan sebagai tokoh yang jahat. Jadi tokoh-tokoh ini adalah orang-orang yang memerankan di atas panggung atau di teks bacaan drama. Nah, ini tadi. Keempat ada dialog.
Jadi dialog ini adalah kalau drama itu sudah dipentaskan. Jadi kalau sebuah pertunjukan itu tidak ada dialog, nah, bisa jadi pantomim. Jadi dia hanya gerak-gerak. Nah, ada yang drama ini kan dialog. Jadi ada percakapan antara tokoh yang satu dan tokoh yang lainnya. Kemudian unsur drama yang kelima ada latar. Latar ini mengenai ruang dan waktu. Jadi penjelasan latar dalam drama dinyatakan dalam pertunjukan pementasan. Jadi kalau misalkan panggung itu bisa disetting, misalkan sedang di kantin atau panggung disetting di dalam ruangan kelas, itu latar. Nah, bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Jadi bahasa ini sekali lagi bisa menggambarkan tentang watak tokoh. Jadi sifat atau karakter tokoh itu bisa dilihat dari bahasa yang diucapkan si tokoh itu. Nah, gitu kan? Jadi misalkan kalau ada tokoh yang nadanya tinggi, dengan nada yang rendah, pasti biasanya sudah tergambar seperti apa tokoh itu. Nah, kemudian unsur drama yang ke-7 adalah amanat. Nah, jadi sebetulnya setiap sastra apapun, baik itu prosa, puisi, atau drama, pasti ada amanat atau pesan moral yang disampaikan pengarang lewat karyanya. Itulah unsur-unsur drama, ada 7 bagian. Kemudian kita ke struktur teks drama. Ada 3 struktur teks drama. Yang pertama ada prolog, yang kedua ada dialog, yang ketiga ada epilog. Prolog ini berisi pengenalan tokoh, latar, atau latar belakang cerita. Nah, bedanya latar sama latar belakang cerita. Kalau latar itu ditunjukkan tadi misalkan sedang di ruang kelas atau di kantin atau di halaman sekolah. Kalau latar belakang cerita biasanya dibacakan oleh seorang sutradara di belakang panggung. Kemudian ada dialog. Dialog ini selain berisi orientasi juga ada masalah-masalah atau komplikasi. Jadi selain itu juga ada resolusi. Jadi dialog ini bisa berisi pengenalan, bisa berisi masalah-masalah dan jalan keluar masalah atau resolusi. Nah, struktur yang ketiga ada epilog. Epilog ini adalah bagian dari penutup cerita atau intisari cerita. Tadi biasanya juga berisi pesan atau amanat yang bisa kita pelajari. Nah, kita ke ciri-ciri drama sekarang. Setidaknya ada 5 ciri dalam drama. Ini yang membedakan drama dengan 2 sastra lainnya, yaitu prosa dan puisi. Jadi ciri pertama, drama itu berbentuk dialog, dan cerita berbentuk dialog. Kemudian kedua ada mengandung konflik. Konflik itu permasalahan. Yang ketiga, terdapat aksi dan tindakan. Jadi tokoh-tokoh di panggung itu melakukan aksi dan tindakan melalui gerak, kan? Nah, yang keempat diperankan oleh lakon. Jadi lakon ini kadang juga ada artis atau aktor yang karena dia sudah sangat menjiwai perannya sebagai aktor, maka beberapa kali dia juga ingin terlibat dalam sebuah pementasan drama. Ya, biasanya yang seperti sudah kita ketahui bersama, pementasan drama ini ada di Cikini ya, Taman Ismail Marzuki di situ ada. Nah, kemudian ciri yang keenam bertujuan untuk dipentaskan. Jadi ciri-ciri teks drama adalah tujuannya untuk dipentaskan. Sekali lagi, kalau drama itu belum dipentaskan maka dia bentuknya teks drama. Kalau sudah dipentaskan maka ini jadilah drama. Karena adanya drama ini adalah dipentaskan di atas panggung dan harus ada yang nonton. Kalau tidak ada yang nonton maka ya tidak seru lah, masa kita mementaskan sesuatu tidak ada yang melihat, gitu kan. Nah, tidak panjang lebar,
Jadi cukup sampai di situ pembahasan tentang drama. Apabila ada yang tidak mengerti nanti bisa ditanyakan di kolom classroom atau mungkin melalui WhatsApp. Jadi supaya ini bisa dipahami dan bisa dipelajari kembali, maka ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan, kemudian jawabannya bisa dikirim dari via classroom. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan drama? Soal yang kedua, apa yang membedakan drama dengan karya sastra lain seperti prosa dan puisi? Ketiga, samakah drama dengan sandiwara? Kalau sama, kenapa? Kalau beda, kenapa? Jelaskan. Kemudian, jelaskan istilah-istilah berikut: lenong, ludruk, pantomim, teater. Jadi lenong, ludruk, pantomim, teater ini adalah sama-sama seni yang dipentaskan. Jadi jelaskan apa itu. Yang kelima, mengapa drama harus dipentaskan? Jelaskan. Baik, sekali lagi jawaban bisa dikirim via classroom atau di WhatsApp dengan menyertakan nama dan kelas yang lengkap. Baiklah, sekiranya cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.